Siapa ini? Jangan membalik kaku yang kena Mungkin di sorot-sorot balik kaku. Benar. Benar mau tidak mau harus disorot gimana? Artinya dengan teks itu balik kaku dia. Ya. Oke, bisa dimulai. Selamat sore Bu Jero. Selamat sore Pak Budi. Yang dengar katanya Bu Jero yang nama. Iya nih benar sekali Pak Budi, dari kemarin yang dari Pak Budi ini mau ngomong-ngomonglah sedikit. Bisa Pak ada waktu Pak yang ngomong sebentar sama Pak Budi? Ada Bu Jero. Apa kira-kira yang mau diomongin? Ya, ini Pak Budi. Ini kan terkait dengan mungkin ada sedikit beban di pikiran yang masih mengganjal ya. Begini Pak Budi. Nah, dalam program CGP kan kita dituntutlah membuat sebuah prakasa perubahan. Nah, kemarin yang sudah sempat buat prakasa perubahan yaitu konselor teman sebaya. Kan begitu. Nah, dari dari prakasa perubahan yang buat yang sudah melaksanakan, namun baru ketua kelas sekali Pak Budi. Nah, belumlah maksimal. Nah, yang jadi beban gimana sih nanti kedepannya prakasa perubahan ini bisa diterima di program sekolah, bisa diterima guru dan anak-anak ya. Tujuan dari prakasa perubahan yang kuat itu bisa dijalankan di sekolah. Oke. Jadi bisa saya tangkap di sini. Jadi Bu Jero mau ngomongin tentang prakasa perubahan konselor teman sebaya. Ya benar sekali. Nah, jadi sebelum lanjut tentang itu Bu Jero, kira-kira apa yang mau Bu Jero dapatkan dari pembicaraan? Yang ingin dapatkan dari pembicaraan ada rasa lega di pikiran saya bahwa prakasa perubahan yang saya buat itu dapat bermanfaat buat lembaga sekolah. Baik, jadi biar ada rasa lega Bu Jero ya. Oke. Nah, jadi menurut Bu Jero seberapa penting itu Bu Jero tentang apa namanya itu konselor teman sebaya menurut Bu Jero? Baru yang terkait dengan prakasa perubahan yang rancang itu yang rasa sangat-sangat penting sekali Pak Budi. Karena apa? Prakasa perubahan itu yang buat dengan tujuan untuk meminimkan tindak pelanggaran anak-anak ya, seperti halnya tidak pakai dasi. Kan dengan adanya konselor teman sebaya di kelas, dia dapat kasih tahu temannya 1-2 kali, pasti anak itu kan merasa oh saya diperhatikan, oh benar saya salahkan gitu. Artinya untuk meminimkan tindak pelanggaran tata tertib yang ada di sekolah dari hal-hal yang terkecil dulu. Ya. Jadi sangat-sangat penting ini Bu Jero ya menurut Bu Jero ya. Nah, kalau misalkan Bu Jero dari misalkan dinilai, kalau dinilai antara nilai 1 sampai 10, proses konselor teman sebaya yang sudah terjadi di sekolah Bu Jero itu pada saat ini itu posisinya berada di nilai mana? Yang pikir ini baru 2 Pak Rudi, baru di posisi 2 karena kita kan baru merintis. Akhirnya yang coba merintis kemarin dari siswa asuti yang sendiri, artinya bertahap dari 1 kelas dulu 2 kelas, dan sekarang ada 2 kelas, berarti saya baru pas di 2 ini Pak Rudi. Oke, berarti masih baru ya. Iya, benar sekali Pak Rudi. Nah, kalau begitu Bu Jero, kalau Bu Jero bilang tadi masih berada di posisi 2, kira-kira berapa nilai yang diharapkan oleh Bu Jero dengan adanya prakasa perubahan ini konselor Mas? Iya sih Pak Rudi, terkait dengan konselor teman sebaya ini harapannya kegiatan atau program konselor teman sebaya ini adalah di persentase 7-8 itu Pak Rudi. Ya, biar bisa, artinya apa ya, meskipun tidak 100% program ini berjalan yang nanti imbasnya kepada anak-anak juga. Jadi maunya Bu Jero biar berada di posisi 7 atau 8. Apa yang bisa Bu Jero lakukan untuk sampai ke posisi itu?
diskusi. Nah kemarin sih memang yang sempat menemui kepala sekolah secara singkat ya, namun itu kurang efektif. Artinya dia perlu juga mengadakan pertemuan dengan staf manajemen. Kalau di SMK kan ada kapro, ada wakaf yang nanti bisa membantu untuk pelaksanaan program tersebut. Nah selain itu dari pihak manajemen mungkin yang akan mengadakan sosialisasi juga dengan bapak ibu guru mata pelajaran dan wali kelas terutama. Iya. Jadi ada pendekatan gitu ya Iya. dengan kepala sekolah, kemudian ke pihak manajemen, kapro dan wakil gitu ya, gitu ya, juga dengan guru juga ya, dengan wali kelas. Ada lagi kan? Sejauh ini sih baru segitu. Nah mungkin yang berikutnya ini Pak Budi, harus mensosialisasikan dengan para siswa. Nah kemudian yang lagi satu sudah barang tentu nanti pada akhirnya kita harus mencari narasumber untuk memperkuat konselor teman sebaya tersebut. Nah, jadi saya bisa tangkap Bu ya, jadi yang bisa Bu Jero lakukan itu yang pertama melakukan pendekatan dengan kepala sekolah, kemudian melakukan pendekatan juga dengan pihak manajemen, diantaranya ada kapro, di sana ada wakaf, nah, kemudian ada sosialisasi ke guru untuk ke wali Bu Jero ya, kemudian sosialisasi ke siswa dan juga mungkin mendatangkan narasumber Bu Jero ya. Ya, jadi kalau begitu yang mana yang bisa Bu Jero lakukan dalam waktu dekat antara ini? Dilihat dari ininya itu Pak, kemungkinan yang bisa akan secepatnya lakukan dulu sosialisasi dari hal yang terkecil dulu, sosialisasi dulu kepada wali kelas, karena peran wali kelas itu sangat-sangat penting di kelas itu untuk bisa menyampaikan bahwa ini loh ada program dari guru CGP terkait konselor teman sebaya dengan tujuan seperti ini gitu. Jadi sosialisasi ke guru dulu ya. Jadi kapan itu Bu Jero bisa dilakukan? Rencananya sih biar cepat Pak Rudi, karena poin 2 ini harus kepingin yang tingkatkan lagi ke poin 7 atau 8 itu ya secepatnya, karena ini akhir semester dan kita ada jeda. Mungkin setelah jeda nanti dia akan langsung bergerak untuk mensosialisasikan ke wali-wali kelas. Secepatnya ini besok 1 minggu atau 1 bulan? Mungkin lagi 2 mingguan Pak. Oke, lagi 2 Kita minggu. kan jeda kan, Oh, ya jeda. Lagi 2 minggu Bu Jero ya. Ya. Oke, nanti saya tunggu hasilnya Bu Jero. Nah, kita udah nyampe di ujung Bu Jero, di ujung sesi. Jadi apa yang Bu Jero dapatkan dari pembicaraan? Luar biasa Pak Rudi. Belum rasanya, artinya apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan terkait dengan konselor teman sebaya ini, yang saya sampaikan sekarang ke Pak Rudi, saya menjadi ringan bahwa program yang saya buat ini ternyata nanti bisa dilaksanakan dengan yang tadi kita bicarakan tersebut, dengan sosialisasi dan lain sebagainya. Artinya dia merasa lebih ringan karena beban saya dapat berkurang dengan menyampaikannya kepada Pak Rudi. Oke, baik Bu Jero, jadi saya akan tunggu examinasinya Bu Jero tentang itu prakarsa perubahan konselor teman sebaya yang akan Bu Jero lakukan tepatnya paling lama 2 minggu ke depan. Baik, saya akan tunggu Bu Jero, kita akan ketemu lagi untuk melihat sejauh mana perkembangan dari prakarsa perubahan konselor teman sebaya yang Bu Jero berikan. Baik Pak Rudi, terima kasih ya Pak Rudi sudah mau dengar curhatan Tiang, sehingga waktunya Pak Rudi tersita sebentar ini. Wah, nanti kalau memang ada perlu nanti dihubungi. Ya, Bu Jero ya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ya, sama-sama Bu Jero. Siap.
Oke, Bapak Rudi dan Bu Jero, kali ini saya ingin menjelaskan tentang observer yang saya lakukan terkait praktek coaching ya. Yang pertama saya mulai dari Pak Rudi dulu ya sebagai seorang coach, di mana dalam praktek coaching tadi Pak Rudi sudah melakukan teknik coach berdasarkan alur cerita, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Nah, untuk coachnya di tujuan itu Bapak Rudi sudah sangat baik dalam proses coaching, karena dengan alur cerita ini Pak Rudi sudah melakukan menanyakan apa sih maksud tujuan dari si coach untuk diajak berdiskusi. Kemudian diidentifikasi, Pak Rudi selaku coach juga sudah melakukan umpan balik pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait dengan topik yang dibahas. Di rencana aksi juga Pak Rudi sebagai coach sudah melakukan pertanyaan bagaimana strategi implementasi yang ingin diterapkan. Di tanggung jawab sebagai alur cerita terakhir, Pak Rudi juga menyatakan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentang bagaimana komitmen si coach dalam melakukan aksinya nantinya biar bisa menjadi sebuah aksi nyata. Oke Bapak Rudi, terima kasih sudah melakukan praktek coaching yang luar biasa. Oke, untuk Bapak Ibu Jero, nah di sini Bu Jero posisinya sebagai seorang coach ya. Di dalam penyampaian materinya atau topik yang dibawakan oleh Bu Jero diawali juga dengan percakapan yang sangat humanis dan kekeluargaan sebagai bentuk transparansi kejiwaan atau sikap atau mental, di mana dengan keterbukaan kita akan lebih enak berbicara karena kita akan berbicara dari hati ke hati tanpa ada rasa beban. Itu Ibu sudah lakukan dari penyampaian maksud dan tujuan. Terkait implementasi atau identifikasi, Ibu juga sudah menyampaikan sekilas strategi identifikasi permasalahan topik. Nah, di rencana aksi di sana juga Ibu sudah menjelaskan apa sih maksud dari praktek apa tadi namanya itu konselor teman sebaya. Nah, di sana Ibu sudah juga jelaskan. Terus ditanggung jawab, kemarin tadi juga Ibu sudah menjawab bahwa implementasi dari teman konselor sebaya akan dilakukan sesegera mungkin karena ini untuk melatih keterampilan komunikasi yang sungguh luar biasa berpraktek coaching. Bagus dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan sudah mengobservasi kami di saat saya bertugas sebagai coach dan Ibu terus sebagai coach. Jadi apa yang Pak Yan sampaikan itu merupakan masukan bagi kami atau bagi saya sendiri untuk terus berlatih lagi dan berlatih lagi supaya bisa berada di posisi coaching yang profesional. Terima kasih Pak Yan. Baik, Pak Mayan Secen ya sebagai observasi di kesempatan hari ini yang diucapkan terima kasih karena luar biasa sekali masukan yang sangat-sangat membuat saya ingin belajar terus bagaimana mempraktekkan teknik coaching ini baik nanti kepada teman, kepada anak-anak maupun mungkin kepada keluarga. Terima kasih sekali kepada Pak Wayan masukannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Wayan bisa menjadi dasar buat dia untuk belajar jadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Wayan. Oke, sama-sama Ibu